Oke, karena sudah pukul 10, kita mulai saja pertemuan kita hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian. Meskipun masih dalam keadaan online. Bapak baru dengar dari pihak sekolah bahwa tadinya kalau PPKM tidak diperpanjang, maka akhir bulan depan kalian sudah bisa masuk asrama ya, tetapi sepertinya masih terjadi penundaan lagi karena PPKM diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus. Jadi kita tunggu saja perkembangannya, kapan kalian bisa masuk ke asrama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dinamika rotasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu momen inersia untuk benda partikel, ya. Kemudian momen inersia juga pada benda yang tegar atau benda yang ukurannya tidak bisa kita abaikan. Dimana kalian sudah dapatkan bahwa di tabel ada beberapa benda yang sering digunakan dalam soal-soal baik itu UN maupun SBMPTN. Maka kalian tinggal hafalkan saja koefisien untuk masing-masing benda tersebut. Nah, di sini Bapak tampilkan gambarnya itu agak ini ya, karena di sini ada kesalahan di penulisan di silinder pejal di sini. Maka harusnya tadinya di sini tulisannya sepertiga, harusnya setengah. Maka tolong cari di Google atau di internet yang lain untuk masing-masing momen inersia, koefisien dari masing-masing momen inersia benda tegar seperti silinder, berongga, silinder pejal, bola tipis, bola pejal, batang silinder poros, dan batang silinder ujung, dan lain-lain. Ini kalian bisa cari perbaikannya. Kemudian kalian sudah juga belajar mengenai teorema sumbu paralel dan membahas soal mengenai hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Yaitu didapatkan bahwa momen gaya itu sama dengan I dikali dengan alfa. Oke. Di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke energi dan usaha dalam gerak rotasi. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu bahwa ada hubungan antara momen gaya itu dengan percepatan sudut sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, persamaan ini sebenarnya mirip dengan persamaan pada dinamika gerak lurus, yaitu persamaan hukum Newton, yaitu F sama dengan massa dikali dengan percepatan, yaitu A. Miripnya dari mana? Karena tau merupakan momen gaya, sedangkan F adalah gaya. Di sini I itu merupakan inersia dari sebuah benda untuk bergerak berotasi, sedangkan kalau di gerak lurus itu inersianya dinyatakan dengan M-nya saja atau massanya saja. Kalau bergerak berotasi berarti nanti jadi ada faktor jari-jari atau faktor ukuran dari benda tersebut. Sedangkan kalau di gerak lurus kita anggapnya benda tersebut sebagai partikel, jadi cuman ada inersianya itu berupa massanya saja. Dan percepatannya karena gerakannya berputar atau berotasi pasti menggunakan percepatan sudut. Sedangkan di gerak yang lurus itu pakainya percepatan yang linear. Atau bisa kita bilang bahwa untuk yang persamaan di atas itu pada gerak rotasi. Sedangkan untuk persamaan yang di bawah itu ada gerak translasi ya, atau gerak lurus. Gerak lurus itu berarti gerakannya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari X1 misalkan ke X2. Karena ada perpindahan dari X1 ke X2, maka gerakannya disebut sebagai gerak translasi. Oleh karena itu, persamaan hukum 2 Newton F sama dengan M kali A itu digunakan pada gerak yang namanya translasi.
Oke. Nah, karena di sini ada kemiripan antara gaya pada rotasi, yaitu momen gaya, dengan gaya pada gerak translasi, yaitu gaya pada hukum Newton, maka ada juga kesamaan antara energi dan usaha pada gerak rotasi dengan energi dan usaha pada gerak yang translasi. Dimana kalau misalkan kita dapatkan ini, di sini ada sebuah bola ya. Bola ini ternyata bergerak berputar. Nah, kita tahu bahwa kalau energi pada gerak translasi atau energi pada gerak linear, itu ada energi kinetik, ya. Pak, ada energi potensial juga. Nah, kalau energi potensial kan berarti energi yang berdasarkan kedudukan atau posisi. Sedangkan pada gerak, berarti bendanya harus bergerak terlebih dahulu kan. Maka energi kinetik lah yang cuman muncul pada gerakan tersebut. Nah, di energi kinetik pada gerak translasi atau gerak yang berpindah atau gerak lurus itu kita punya persamaan setengah M dikali dengan V kuadrat. Nah, kalau misalkan bendanya, di sini kita lihat gerakannya cuman gerak berotasi saja, artinya kita bisa lihat dia bergerak, tetapi dia tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berarti energi yang dimiliki oleh bola tersebut merupakan energi kinetik yang rotasi. Di mana energi kinetik rotasi pastilah kita gunakan besaran-besaran yang berhubungan dengan rotasi, di mana besaran yang berhubungan dengan rotasi itu adalah inersia, kemudian momen inersia ya maksudnya. Kemudian ada percepatan sudut. Berarti bisa kita cari nih dari hubungan antara energi kinetik translasi dengan energi kinetik rotasi. Nah, kalau di translasi inersianya kita pakai massa. Energi kinetik rotasi maksudnya, bukan IR. Saya hapus dulu biar jelas. Ini harusnya energi kinetik rotasi. Di sini masih gunakan setengah. Nah, kalau di translasi itu pakainya massa. Di sini kita lihat hubungannya. Oh, ternyata kalau di translasi massa, kalau di rotasi pakainya momen inersia. Berarti kita gunakan momen inersia. Kalau di translasi pakainya percepatan linear. Kalau di rotasi pakainya percepatan sudut. Begitu juga dengan di energi kinetik rotasi di sini. Kalau di sini pakai kecepatan linear, pakai V, maka kalau di energi kinetik rotasi berarti menggunakan kecepatan sudut atau omega. Kalau lupa tentang kecepatan sudut, silakan bisa dibuka kembali materinya tentang gerak melingkar di kelas 10 semester ganjil. Sehingga persamaan untuk energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I dikali dengan omega kuadrat. Pak, gimana kalau misalkan benda tersebut atau bola yang kita bisa lihat di sini tidak cuman bergerak berputar saja, tetapi dia juga ternyata berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau bisa kita lihat di sini, dia awalnya di bawah sini ya. Terus dia berpindah ke tempat sini nih. Berarti ada perpindahan dari X1 ke X2. Kalau ada perpindahan dari X1 ke X2 berarti energi kinetik translasi juga punya atau berlaku di sini. Nah, gerakan bola tersebut yang selain dia berputar, dia bergerak berputar atau berotasi, juga selain berputar dia juga bergerak berpindah atau bertranslasi. Nah, gerakan tersebut disebut namanya adalah menggelinding. Atau gerakannya disebut juga sebagai gerak menggelinding. Atau gerak menggelinding itu ada dua syaratnya, yaitu selain dia bergeraknya berotasi, dia juga harus bertranslasi. Nah, kalau ada dua gerakannya, selain dia berotasi juga bertranslasi, ini dan ya, berarti dua-duanya harus berlaku, berarti gerakannya menggelinding. Berarti energi kinetiknya nggak cuman ada energi kinetik rotasi aja, tetapi juga ada energi kinetik translasinya juga.
Nah, gimana dong Pak? Ya berarti kita jumlahin aja energi kinetik translasinya ditambahkan dengan energi kinetik rotasinya menghasilkan energi kinetik total. Berarti kalau dia dalam keadaan menggelinding, berarti ada dua komponen energi kinetiknya. Yang pertama, energi kinetik yang dihasilkan karena dia bergerak berputar, atau disebut juga energi kinetik rotasi. Dan yang kedua adalah energi kinetik yang dihasilkan akibat dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu energi kinetik translasi. Sehingga kita dapatkan total dari energi kinetiknya adalah hasil penjumlahan energi kinetik translasi setengah mv kuadrat dan energi kinetik rotasinya setengah I omega kuadrat. Dalam gerak lurus atau di dinamika gerak lurus juga kita kenal yang namanya hukum kekekalan energi. Di mana hukum kekekalan energi kita kenal bahwa ada energi mekanik pada posisi 1 atau pada keadaan 1 itu akan sama dengan energi mekanik pada keadaan berikutnya atau keadaan yang kedua. Di mana energi mekanik ini terdiri dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini juga sama. Nah, karena kita tahu kalau misalkan bolanya bergerak menggelinding, berarti energi kinetiknya nggak cuman ada energi kinetik translasi saja, tetapi juga ada energi kinetik rotasi. Berarti di sini energi kinetiknya kita bongkar lagi menjadi energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Begitu juga di titik yang kedua, yaitu jadi energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Sehingga persamaannya akan jadi seperti ini. Bahwa energi mekanik pada titik yang pertama yaitu hasil penjumlahan antara energi potensial, energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi pada titik yang pertama. Itu akan sama dengan energi potensial pada titik kedua, energi kinetik translasi pada titik yang kedua, dan energi kinetik rotasi pada titik yang kedua atau energi mekanik pada titik yang kedua. Ini hanya terjadi kalau misalkan gerakan dari bendanya itu selain dia bergerak bertranslasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi juga dia berotasi ya. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan bendanya tidak berotasi, ya udah kita hapus aja translasinya jadi rotasinya kita hapus aja, jadi tinggal energi potensialnya ditambah dengan energi kinetik translasinya aja. Atau dia berotasinya aja. Berarti kita ubah aja dari energi potensialnya ditambah dengan energi kinetik rotasinya saja. Begitu. Tapi kalau misalkan gerakannya di sini kan gerakannya mendatar ya. Tidak ada perubahan kedudukan atau tidak ada perubahan ketinggian. Berarti energi potensialnya di sini juga tidak berubah. Karena tidak berubah, maka energi potensialnya bisa kita hilangkan di sini. Atau bisa kita jadikan 0. Kenapa? Karena dia tidak memiliki perubahan ketinggian. Karena energi potensial itu energi yang berkaitan dengan kedudukannya atau ketinggiannya. Karena dia nggak punya kedudukan atau ketinggian berdasarkan dasarnya di sini, berdasarkan lantai, maka energi potensialnya itu sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Oke, kita ambil contoh soal aja. Sebuah silinder pejal memiliki massa 5 kg dan diameter 20 cm menggelinding tanpa slip pada bidang datar dengan kecepatan translasi 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah energi kinetik translasinya, berapa energi kinetik rotasinya, dan berapa energi kinetik totalnya. Kita seperti biasa kita tuliskan dulu apa-apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama adalah massa dari silinder pejalnya itu sama dengan 5 kg. Dan berdiameter sama dengan 20 cm. Kalau diameternya 20 cm berarti dia punya jari-jari sekitar 10 cm. Ini masih dalam cm, kita ubah jadi meter sama dengan 0,1 meter. Nah, kemudian
bergerak pada bidang datar dengan kecepatan translasi. Berarti di sini selain dia menggelinding atau selain dia berputar, dia juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kecepatan translasi atau kecepatan linear itu dilambangkan oleh V sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa energi kinetik dari rotasinya, translasinya. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik dari rotasi, dan yang ketiga adalah energi kinetik total. Oke, kita jawab di sebelah kiri ya mulainya. Kita jawab. Yang pertama kita cari dulu besar energi kinetik translasinya. Kita tahu bahwa energi kinetik translasi itu akan sama dengan setengah dikali massa inersianya dikali dengan kecepatan linearnya dikuadratkan. Berarti kita dapatkan setengah dikali massanya 5 kg, kecepatannya adalah 4 meter per sekon, jangan lupa kuadrat. Kita dapatkan berarti di sini ada 16 dibagi 2 jadinya 8 dikali 5 jadinya 40 joule. Ini untuk energi kinetik translasi. Yang kedua, kita cari energi kinetik rotasi. Di mana energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah dikali momen inersianya dikali dengan omega kuadrat. Nah, kita lihat di sini bahwa bendanya mempunyai dimensi atau mempunyai bentuk yaitu silinder pejal. Di sini silinder pejal berarti inersianya mempunyai koefisien yang sama ya dengan silinder pejal, yaitu sekitar setengah M dikali dengan R kuadrat. Sehingga persamaan yang di sini I-nya kita ubah jadi setengah MR kuadrat. Berarti eka rotasi akan sama dengan setengah dikali I-nya jangan lupa setengah MR kuadrat. Ini saya dalam kurungin ya, biar jelas. Ini adalah penjabaran dari persamaan I. Karena kita gunakannya silinder pejal, maka kita gunakan setengah MR kuadrat. Pak, kalau misalkan bola gimana ya? Berarti kita gunakan koefisien bola, misalkan bola pejal. Bola pejal berarti pakainya 2/5 MR kuadrat. Pak, kalau misalkan pakai bola tipis berarti nanti pakainya 2/7 MR kuadrat. Atau pakai batang silinder dan lain-lain, nanti bergantung dengan koefisien. Koefisiennya di sini bergantung dengan bentuk bendanya seperti apa. Karena kita gunakan silinder pejal, maka koefisiennya kita gunakan setengah. Kemudian omega kuadrat. Nah, kita tentukan dulu di sini. Karena kita tidak tahu besar kecepatan sudutnya, yang diketahui hanya kecepatan linearnya, maka kita cari dulu kecepatan sudutnya dari persamaan konversi dari kecepatan linear ke kecepatan sudut, yaitu kecepatan linear akan sama dengan omega dikali dengan R, atau karena kita mau cari omeganya berarti omega sama dengan kecepatan linear dibagi dengan jari-jarinya. Nah, oleh karena itu saya tuliskan di sini karena omeganya sama dengan V per R, maka saya dapatkan bahwa V dibagi dengan R jangan lupa dikuadratkan. Berarti jadinya 1/4 M dikali R kuadrat dikali V kuadrat dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat sama R kuadrat berarti habis, sehingga eka rotasinya akan sama dengan 1/4 dikali massa dikali kecepatan linear kuadrat. Langsung aja kita masukkan angkanya, yaitu 1/4. Masanya adalah 5 kg. Kecepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. 4 meter per sekon, jangan lupa dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan bahwa eka rotasinya itu sama dengan berapa nih? 16 dibagi 4 jadinya 4, jadi 20 joule ya.
Maka eka rotasinya sama dengan 20 Joule. Nah, yang terakhir itu ditanya adalah energi kinetik totalnya. Kita jumlahkan saja besar energi kinetik translasinya ditambah dengan energi kinetik rotasinya. Energi kinetik translasinya yaitu sebesar 40 Joule dan energi kinetik rotasinya yaitu sebesar berapa tuh di situ? 20 Joule ya. Berarti totalnya adalah sekitar 60 Joule. Kita cek dulu apakah ada kesalahan hitung dari saya. Oke, I omega kuadrat ini setengah mr kuadrat, ini V kuadrat R kuadrat habis. Oke, ini sama, ini oke seperti oke. Berarti benar ya. 20 sama 40 jadi 60 Joule. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau kita lihat di sini benar ya eka translasinya, ini pembahasannya. Eka translasinya benar 40 Joule. Dan di sini energi kinetik rotasinya dicari dulu dari omeganya berapa, V per R pakainya. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan, dapat sekitar 2,5. I-nya dapat 2,5 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Ini untuk mencari inersianya ya. Nah, di sini ada kesalahan perhitungan dari sini bukan 0,5. Kenapa? Karena di sini harusnya I omega kuadrat. Nah, omeganya mereka belum dikuadratin nih. Di sini harusnya omega kuadrat. Jadi harusnya bukan 0,5 Joule tetapi 20 Joule. Oke, dari sini kita dapatkan harusnya ini 40 ditambah dengan 20. Jadinya 60 Joule. Ini jawaban ini salah. Ini harusnya 20. Ini Bapak dapatkan pembahasannya dari internet, ternyata ada kesalahan, jadi jangan terlalu percaya sama jawaban dari internet ya. Coba dicek ulang, diperhatikan satu persatu apakah ada kesalahan. Nah, setelah Bapak periksa ternyata kesalahannya itu ada di sini. Omeganya ini belum dikuadratin ternyata. Oke, ini ada contoh soal yang lain, yaitu kalau misalkan bolanya menggelinding tetapi dari ketinggian yang berbeda. Contohnya di sini, kalau misalkan ini saya kecilin dulu ya sebentar untuk bisa masukin pembahasannya. Oke, seperti contoh di sini. Bola pejal bermasa 10 kg mula-mula diam, kemudian dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring dan mulai bergerak translasi rotasi. Di sini karena pergerakannya double translasi rotasi, maka bisa kita katakan dia menggelinding. Berarti kalau gerakannya menggelinding, energi kinetiknya punya dua, yaitu energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Jari-jari bolanya 1 meter dan ketinggian dari H-nya adalah 28 meter. Berarti di sini kejadiannya adalah ketika bola pejal ini berada di atas, dia masih diam. Kemudian ketika dilepaskan mulai bergerak ke bawah, lalu sampai di dasar sini. Bolanya sampai di dasar. Nah, ketika di dasar berarti dia mempunyai kecepatan pergerakan. Yang ditanyakan adalah kecepatan bola saat tiba di ujung bawah bidang miring. Nah, kecepatan bola ini apakah kecepatan linear atau kecepatan sudut? Nah, kita cari dua-duanya boleh. Ini V-nya, kemudian kira-kira berapa omeganya. Nanti kita cari dulu menggunakan persamaan atau kita cari dulu kecepatan linearnya berapa. Nanti untuk mencari kecepatan sudutnya kita
ambil konversi dari persamaan V sama dengan omega dikali dengan R saja. Jadi kita cari dulu kecepatan linearnya. Seperti biasa kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama, bola pejal. Sini bendanya merupakan bola pejal yang masanya sama dengan 10 kg. Coba cek atau cari bola pejal itu koefisien inersianya berapa. Kemudian jari-jarinya adalah 1 meter. Dan ketinggian bidang miringnya adalah 28 meter. Ada yang udah dapat? Kira-kira inersia dari bola pejal yang porosnya berada di pusat masanya atau melalui pusat massa? Berapa? Ada yang udah dapat? Berapa momen inersia bola pejal? 3. Dapat dari mana 3? Cari di internet coba. Di Google. Momen inersia bola pejal, ketik. Oke, momen inersia bola pejal yang pusatnya melalui yang porosnya melalui pusat massa itu adalah 2/5. Nanti dicek lagi ya. Di internet boleh, di tabel yang sebelumnya juga boleh. Kita punya inersia dari bola pejal yaitu 2/5 M dikali dengan jari-jarinya kuadrat. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, karena dia punya perbedaan ketinggian dari titik atas ke titik bawahnya, atau saya namakan bahwa di atas itu titik 1 dan di bawah itu titik 2, ya. Maka kalau kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik 1 itu akan sama dengan energi mekanik yang kedua, maka di sini energi potensialnya akan muncul. Kenapa? Karena dia mempunyai perbedaan ketinggian dari titik 1 ke titik kedua. Oleh karena itu, EP-nya ada M1. Terus di sini jangan lupa energi kinetiknya. Karena gerakannya menggelinding berarti ada energi kinetik translasi pada titik 1 ditambah dengan energi kinetik rotasi pada titik 1. Ini berarti EP2 ditambah dengan energi kinetik translasi 2 ditambah dengan energi kinetik rotasi 2. Nah, kita lihat bahwa kita tinjau pada titik yang pertama. Nah, di atas ternyata pada saat awal ini pada saat mula-mula ternyata bola tersebut dalam keadaan diam. Nah, kalau bolanya dalam keadaan diam berarti dia tidak memiliki energi kinetik. Karena kalau energi kinetik itu akan muncul ketika bolanya bergerak, baik itu bergerak berputar maupun bergerak berpindah atau bergerak translasi. Nah, karena pada saat di atas bolanya masih diam, tepat sesaat sebelum dilepaskan gitu ya. Tepat sesaat setelah dilepaskan bola tersebut, di sini dilepas bolanya. Maka kondisinya mereka masih diam, maka di sini energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasinya itu sama dengan 0 karena dia masih dalam keadaan
diam. Oleh karena itu di titik yang atas atau energi mekanik pada titik atas itu tinggal sisa energi potensialnya aja. Ini energi kinetik satunya itu 0, energi kinetik yang rotasinya juga 0. Dimana energi potensial itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggiannya. Oke, sekarang kita tinjau di titik yang kedua. Nah, di titik yang kedua ternyata ketinggiannya itu semakin berkurang nih. Atau pada titik yang kedua, pada titik dasar di sini, maka dia tidak punya energi potensial atau tidak punya ketinggian, sehingga energi potensialnya itu sama dengan 0. Oke, sehingga kalau misalkan di sini kita tuliskan energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi pada titik yang kedua. Nah, ininya 0 ditambah dengan energi kinetik translasi itu setengah mv kuadrat dan energi kinetik rotasinya setengah I omega kuadrat. Oke, karena kita tidak punya, oke, di sini ada setengah mv kuadrat dan setengah I omega kuadrat. Kita selesaikan dulu untuk titik yang kedua, karena titik yang pertama persamaannya udah pas, udah sederhana, yaitu MGH. Di sini sudah ada M-nya, udah ada H-nya gitu ya. Kita gunakan karena seperti biasa, karena di soal tidak dicantumkan berapa nilai G-nya, maka secara default kita gunakan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kecuali di soal dicantumkan nilainya kurang atau lebih dari 10, maka kita gunakan yang sesuai dengan soal. Tapi karena di sini tidak dicantumkan nilai G-nya, maka kita gunakan 10 saja. Oke, persamaan di titik yang pertama sudah sederhana, sedangkan persamaan pada titik yang kedua ini belum sederhana. Kenapa? Karena di energi kinetik rotasi di sini masih tercantum I dengan omega. Sedangkan kita belum tahu nilai I-nya berapa dan nilai omeganya berapa. Oleh karena itu kita sederhanakan dulu persamaan di titik yang kedua, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, ditambah di sini setengah dari I-nya bola pejal, yaitu 2/5 mr kuadrat, dikali dengan omega kuadrat, di mana omega itu sama dengan V per R ya. Sini karena V sama dengan omega kali R, maka omega sama dengan V per R. Maka bisa saya tuliskan di sini V kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Masing-masing R akan saling menghabiskan. Sehingga kita dapatkan bahwa di titik kedua itu akan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah dikali dengan 2/5. Itu sekitar 2/10 M dikali dengan V kuadrat. Karena sama-sama MV kuadrat berarti kita bisa jadi 1. Berarti yang setengahnya atau pecahannya di sini setengah dengan 2/10-nya kita jumlahkan. Berarti di sini jadi setengah tambah 2/10 M dikali dengan V kuadrat. Berapa nih setengah ditambah dengan 2/10? Setengah ditambah 2/10. Ya, 7/10 M dikali dengan V kuadrat. Berarti di titik yang kedua persamaannya sudah sederhana, yaitu 7/10 M dikali dengan V kuadrat. Taunya dari mana ini sudah sederhana? Karena ini sudah sesuai seperti yang diketahui di soal. M-nya ada, V-nya juga sudah ada. V-nya yang nanti ditanyakan ya. Pada soal yang ditanyakan adalah V-nya berapa. V-nya berapa dan omega-nya berapa. Berarti nanti kita cari V dari persamaan ini. Nah, balik lagi ke persamaan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa EM1 itu akan sama dengan EM yang kedua, atau energi mekanik pada titik yang ke-1 di atas itu akan sama dengan energi mekanik pada titik yang kedua, yaitu di bawah. Energi mekanik pada titik yang pertama sisa tinggal energi potensialnya aja, yaitu M dikali G dikali dengan H. Sedangkan pada titik yang kedua kita sudah cari
hasil penjumlahan antara energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasinya jadi 7/10 M dikali dengan V kuadrat. Ada M sama dengan M, berarti masing-masing M akan saling menghabiskan. Karena yang dicarinya adalah V atau kecepatan, maka kita pindahkan 7/10-nya ini ke ruas sebelah kiri. Jadi 10 dikali G dikali H dibagi dengan 7 sama dengan V kuadrat. Atau jadinya V sama dengan akar dari 10/7 dikali dengan G dikali dengan H. Lalu kita masukkan angkanya. Ini kita ganti jadi putih aja karena ke kanan makin gelap. V sama dengan akar dari 10/7. G-nya itu adalah 10. H-nya adalah 28. 28 dibagi 7 itu sama dengan 4. Maka V-nya sama dengan akar 4 kali 10 kali 10 berarti 400. Atau V-nya sama dengan akar dari 400 itu adalah 20 meter per sekon. Nah, berarti di dasar kecepatan linearnya adalah 20 meter per sekon. Pak, berapa dengan kecepatan kecepatan sudutnya? Berarti kita gunakan omega sama dengan V dibagi dengan R. Di mana V-nya adalah 20 yang sudah kita cari. R-nya kita cari, dari soal ternyata diketahui bahwa jari-jarinya sama dengan 1 meter. Berarti nggak usah kita ubah karena satuannya di situ sudah meter. Ya udah kita bagi 1 aja. Berarti omeganya sama dengan 20 radian per sekon. Maka kita dapatkan nilai V-nya kecepatan linear yaitu 20 meter per sekon dan kecepatan sudutnya yaitu 20 radian per sekon. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk kasus bola menggelinding dengan perbedaan ketinggian. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke usaha. Ini pembahasannya ya. Ini pembahasannya secara ringkas bisa kalian lihat di sini. Jadi totalnya adalah 20 meter per sekon kecepatannya. Oke, kita lanjutkan kepada usaha pada gerak rotasi. Nah, dari energi pada gerak rotasi ternyata berhubungan erat dengan energi pada gerak yang translasi atau pada gerak yang lurus. Oleh karena itu, usaha di sini juga berkaitan erat dengan usaha pada gerak rotasi, maksudnya itu juga berkaitan erat atau mirip persamaannya dengan persamaan usaha pada gerak yang lurus. Di mana usaha pada gerak lurus atau pada gerak linear atau pada gerak translasi ya. Usaha itu dilambangkan oleh W sama work. Itu sama dengan F dikali dengan perpindahan atau delta S. Atau S-nya saja boleh. Nah, pada gerak rotasi ini persamaannya masih sama W atau lambangnya masih sama work. Nah, F-nya kita ganti jadi jadi gaya pada gerak rotasi yaitu momen gaya. Ya. Dan perpindahannya karena di sini perpindahan linearnya translasinya pada gerak lurus pakainya S, maka untuk gerak yang rotasi perpindahannya atau translasinya atau jaraknya kita gunakan perpindahan sudut yaitu adalah theta. Di mana perpindahan sudut di sini satuannya adalah radian. Sehingga ada kesamaan nih antara persamaan usaha pada gerak translasi dan persamaan usaha pada gerak yang rotasi. Perbedaannya cuman pakai kalau misalkan di gerak translasi pakai gaya yang biasa dan perpindahannya pakainya S. Sedangkan untuk gerak rotasi pakainya momen gaya dan perpindahannya merupakan perpindahan sudut. Nah, kita juga kenal bahwa atau kita juga tahu bahwa usaha itu mempunyai hubungan dengan energi kinetik, bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, oleh karena itu pada gerak rotasi juga
kita punya hubungan tersebut, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kalau untuk gerak translasi berarti perubahan energi kinetik translasi, sedangkan pada gerak rotasi berarti perubahan energi kinetik rotasi. Di mana energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah dikali dengan I dikali dengan omega kuadrat. Berarti kalau misalkan kita masukkan ke dalam persamaan ini, berarti usahanya sama dengan energi kinetik rotasi pada titik yang kedua itu dikurangi dengan energi kinetik rotasi pada titik yang pertama, atau energi kinetik rotasi setelah atau akhir dikurangi dengan energi kinetik rotasi pada keadaan yang awal atau pada keadaan yang pertama. Dimana energi kinetik rotasi tadi ini ya berarti setengah I omega 2 kuadrat dikurangi dengan setengah I omega 1 kuadrat. Karena ini masing-masing setengah I dan setengah I, berarti setengah I bisa kita keluarkan, sehingga di dalam kurungnya tinggal omega 2 kuadrat dikurangi dengan omega 1 kuadrat. Dan dalam perhitungan jangan lupa di sini karena omega 2 kuadrat dan omega 1 kuadrat, maka kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita kurangi nanti dalam perhitungannya ya. Jangan dimasukkan ke dalam persamaan omega 2 dikurangi omega 1 kuadrat. Nah ini salah. Karena secara matematis kalau persamaannya seperti ini, maka nggak cuman omega 2 kuadrat kurangi omega 1 kuadrat saja. Tetapi nanti juga ada dikurangi 2 omega 2 dikali dengan omega 1. Kalau misalkan persamaannya pakai yang ini. Oleh karena itu, dalam perhitungan tolong dikuadratkan terlebih dahulu baru dikurangi untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan. Di mana W atau usaha itu satuannya di sini belum saya cantumkan ya. Ini usaha itu satuannya adalah joule. I adalah momen inersia dari benda tersebut. Omega 1 adalah kecepatan sudut awal dan omega 2 adalah kecepatan sudut akhir. Satuannya radian per sekon. Kita ambil contoh soal. Sebuah piringan berotasi. Piringan itu berarti seperti cakram ya. Piringan itu cakram. Cakram itu berarti kita anggap sebagai benda silinder gitu ya, berbentuknya silinder. Oke, kalau piringan atau cakram yang biasa kita kenal itu biasanya ada lubangnya di tengah-tengahnya. Tapi untuk mempermudah kita anggap saja bahwa silindernya ini padat, tidak ada rongga atau tidak ada celah di tengah-tengahnya. Nah, kalau silindernya padat berarti bisa kita katakan bahwa bendanya tersebut mempunyai bentuk silinder yang pejal. Jadi piringan atau cakram itu bentuknya adalah silinder pejal. Nah, silinder pejal katanya berotasi dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Kemudian dipercepat dengan memberikan gaya tambahan sehingga kecepatannya berubah menjadi 20 radian per sekon. Jika massa piringan tersebut adalah 0,5 kg, dengan jari-jari 20 cm, berapa usaha yang dialami oleh piringan tersebut? Kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama, bentuk dari bendanya adalah cakram atau silinder pejal. Dengan massanya adalah 10 kg. Dan jari-jarinya adalah 20 cm. Oke, dimana silinder pejal ini punya koefisien sama dengan setengah M dikali dengan R kuadrat. Pada keadaan awal dia punya kecepatan sudut 10 radian per sekon. Dan keadaan akhirnya dia punya kecepatan sudut 20 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah besar usaha yang dialami oleh benda tersebut. Dari sini kita bisa cari bahwa omega itu akan sama dengan, W maksudnya, akan sama dengan perubahan dari energi
kinetik dari rotasi benda tersebut. Sebelum pada saat awal ini kecepatan sudutnya sekitar 10 dan pada saat akhir itu kecepatannya 20 radian per sekon. Oleh karena itu kita cari dengan menggunakan persamaan delta atau selisih atau perubahan energi kinetik rotasinya sama dengan energi kinetik rotasi pada titik akhir dikurangi dengan energi kinetik rotasi pada titik awal atau pada keadaan akhir dikurangi dengan keadaan awal. Itu setengah I omega 2 kuadrat dikurangi dengan setengah I omega 1 kuadrat. Oke, kita jabarkan dulu setengah I omega 2 kuadrat. Kita punya bahwa I-nya itu merupakan silinder pejal, berarti koefisiennya setengah mr kuadrat. Berarti di sini setengah m dikali dengan r kuadrat. Omega 2 kuadrat berarti omega, karena di sini udah ada omeganya ya, berarti nggak usah kita ubah. Dikurangi dengan setengah I, I-nya itu adalah setengah silinder pejal masih sama ya. Kayaknya kita sederhanakannya, kita sederhanain dulu aja, nggak usah kita jabarin satu persatu. Biar lebih gampang, ini setengah I-nya kita masukin ke dalam satu ini ya. Nah, ini omega 2 kuadrat dikurangi omega 1 kuadrat. Oke. Nah, ini baru setengah I-nya dikali dengan setengah mr kuadrat. Oke, omega 2 kuadrat dikurangi dengan omega 1 kuadrat. Oke, saya ubah warnanya biar jelas. Di sebelah sini kita sederhanakan jadi 1/4 dikali dengan massa dikali dengan r kuadrat. Di sini masih sama omega 2 kuadrat dikurangi omega 1 kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya 1/4 dikali massanya adalah 10. R-nya adalah 20 cm. Kalau kita ubah jadi meter berarti 0,2 meter. Berarti di sini jadi 0,2 kuadrat. Omega 2-nya adalah 20 kuadrat dan omega 1-nya adalah 10 kuadrat. Oke. Dari sini kita dapatkan bahwa di sini 0,04 dibagi 4 berarti 0,01 dikali 10 berarti 0,1. 20 kuadrat itu 400. 10 kuadrat yaitu 100. 300 dikali dengan 0,1 berarti usahanya sama dengan 30 joule. Dengan menggunakan hubungan antara usaha dengan energi kinetik, maka kita bisa gunakan dalam persamaan ini atau kita dapatkan bahwa usaha yang dirasakan oleh piringan tersebut itu sebesar 30 joule. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Ini pembahasannya ya. Nah, di sini 1,5 nih, ada kesalahan dari perhitungan kita. Jawaban kita 30, tapi di sini jawabannya 1,5. Ada kesalahan dari perhitungan kita, coba dilihat kesalahannya di mana. Boleh? Iya, yang dari sini ke sini ya. Dari ini ya, dari sini ke situ kan. Ya karena di sini kan sama-sama setengah I, ini juga setengah I ya. Jadi saya keluarin setengah I-nya
dikalikan dengan omega 2 kuadrat dikurangi dengan omega 1 kuadrat. Kalau saya kaliin ke dalam kurung ini setengah ini, kan jadinya setengah I omega 2 kuadrat dikurangi dengan setengah I omega 1 kuadrat, atau sama seperti yang di atas. Sama. Ini ada kesalahan hitung nih kayaknya kita nih. Hasilnya 1,5 katanya. Bener nggak nih hitungan kita? Jari-jarinya 0,2 meter. 0,2 dikuadratkan jadi berapa tuh? Oh, saya salah masuk ini angkanya. Ternyata masanya itu bukan 10 kg. Tapi massa dari piringannya adalah 0,5 kg. Oke, berarti salahnya ada di penulisan diketahuinya nih. Oke, berarti di sini masukinnya adalah 0,5, bukan 10 ya. Saya coret dulu di sini. Ini 0,5. Oke, berarti di sini 0,5 dikali 0,04 dibagi dengan 0,04 dibagi dengan 4 maksudnya. Berarti 0,01 dikali dengan 0,5, hasilnya adalah 0,005 dikali 400 dikurangi 100 ya, atau 300. Berarti 0,005 itu berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 ya, dikali 300, atau hasilnya berapa tuh? 1,5 Joule. Berarti benar ya, kesalahan masukin angka. Oke, inilah pentingnya menggunakan diketahui, ditanya dan dijawab, supaya kita bisa nge-track kira-kira kesalahannya di mana. Karena kalau misalkan kita ngerjainnya langsung rumusnya gitu ya, dari soal kita langsung masukin ke rumus, maka kita kalau ada kesalahan kita akan merasa kesulitan atau kita akan mengalami kesulitan untuk mencari kesalahan tersebut. Kalau kita pakai diketahui, ditanya terus kemudian dijawab, maka kita bisa lihat, kita cek satu persatu, bener nggak nih yang diketahuinya sesuai dengan soal enggak, kemudian yang ditanyakannya apa, baru kita lihat di rumusnya. Oke, sini jawabannya adalah 1,5 Joule. Oke, kita lanjutkan ke momentum sudut. Oh, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak mengenai usaha pada gerak rotasi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke momentum sudut. Sama seperti gerak lurus atau gerak linear, atau kita sebutnya di sini adalah gerak translasi, ya. Pada gerak rotasi dia juga punya momentum. Mana pada gerak rotasi momentumnya dinamakan momentum sudut. Kalau di gerak translasi namanya adalah momentumnya aja, yang dilambangkan dengan P atau momentum ya, sama dengan massa dikali dengan kecepatan linearnya, di mana momentum merupakan besaran vektor atau momentum itu harus memiliki arah. Nah, begitu juga dengan pada gerak rotasi, itu namanya adalah momentum sudut. Momentum sudut itu dilambangkan dengan huruf L kapital. Rumusnya gimana Pak? Ya udah kita lihat aja persamaannya dengan gerak translasi. Kalau di gerak translasi pakainya massa, berarti kalau misalkan di gerak rotasi pakainya inersia. Di sini pakai kecepatan linear, berarti di sini pakai kecepatan sudut. Dan nih, berarti masing-masing ininya pakai
vektor. Nah, karena momentum sudut mempunyai vektor, berarti dia juga harus punya arah. Nah, untuk menentukan arah dari momentum sudut, itu kita gunakan kaidah tangan kanan, atau kita gunakan tangan kanan kita yang menggenggam seperti ini. Kita seolah-olah kita memegang sebuah pensil atau pulpen. Nah, kalau pensil atau pulpennya ini bergerak, kita putar ya, berputar gitu ya, mengikuti arah gerak dari 4 jarinya ini. 4 jarinya ini adalah arah putarnya kemana, atau kecepatan sudutnya arahnya kemana, dan ibu jarinya ini atau jempolnya ini adalah merupakan arah dari momentum sudutnya. Contohnya kalau misalkan kita gerakan cakramnya ini searah dengan arah jarum jam, maka ibu jari kita akan menghadap ke sana ya, ke dalam, sehingga momentum sudutnya itu memiliki arah yaitu ke dalam. Kalau kita misalkan gunakan atau kita putar cakramnya ini berlawanan arah jarum jam, maka kita dapatkan bahwa jempolnya ini atau ibu jarinya kita lihat arahnya itu justru keluar atau menjauhi mendekati pengamat gitu ya. Oleh karena itu, arah dari momentum sudutnya juga ke luar. Jadi, untuk menentukan arah dari momentum sudut, itu kita gunakan kaidah tangan kanan yang menggenggam seperti gambar. Oke, oleh karena itu, ketika kita gunakan mur gitu ya, untuk bisa masuk murnya, kalau kita mau masukin murnya, maka kita putarnya searah dengan jarum jam. Kalau kita mau ngeluarin murnya, maka kita putarnya berlawanan arah jarum jam. Ini untuk menghindari kesalahan ketika kita memutar mur atau skrup di situ ya. Oke, dari persamaannya ini ditentukan sebenarnya dari penjabaran persamaan dari momentum, tetapi dikalikan dengan sin theta atau perubahan momentumnya terhadap sudut gitu ya. Karena kecepatan linearnya itu berubah secara berubah terus-menerus ya, karena bentuknya itu berubah sudut, maka kita pakainya kecepatan sudut di sini. MV kali dengan sin 90 dikali dengan K, maka kita dapatkan ini L sama dengan M R kuadrat dikali omega dikali dengan K. Atau kita nyatakan bahwa M R kuadrat dikali dengan K itu adalah inersia, sedangkan omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, dari sini kita bisa temukan bahwa antara omega dengan jari-jari itu saling berbanding terbalik. Atau kalau saya pindahkan salah satu ruas dari R atau omega ini, salah satu antara R dengan omega ini ke ruas yang sebelah kiri, maka mereka akan jadi bagi gitu ya. Sehingga kita dapatkan kalau misalkan omeganya itu akan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, apa konsekuensi dari perbandingan terbalik seperti ini? Berarti kalau dia berbanding terbalik, maka ketika jari-jarinya dari bendanya itu kecil, maka dia akan memiliki kecepatan sudut yang besar. Kalau ininya kecil, berarti kecepatan sudutnya besar. Kebalikannya, kalau misalkan kecepatan sudutnya kecil, maka jari-jarinya harus besar. Nah, ini digunakan, ini analoginya mengikuti besaran translasi dan rotasi ya. Oke, ini digunakan contohnya pada gerakan ice skater ketika dia merentangkan kakinya atau merentangkan tangannya, maka gerakan berputarnya lambat, sedangkan ketika dia merapatkan kakinya atau merapatkan tangannya, bergeraknya jadi lebih cepat. Di sini gambarnya tidak terlalu lama ya ternyata. Jadi kalian bisa cari gambarnya ini di Google dengan cara mencari contoh gerak atau contoh momentum sudut. Nanti kalian bisa dapatkan gambar yang lebih banyak.
Nah, dari penentuan arah momentum sudut, kita juga bisa mendapatkan atau menentukan bahwa ketika seseorang berada di atas dari kursi yang bisa berputar, kemudian di tangannya dia memegang sebuah benda yang berputar. Oleh karena itu, ketika bendanya berputar gitu ya, maka orang tersebut juga akan ikut berputar. Nah, arah putarannya ini bergantung atau sama seperti arah dari momentum sudutnya. Atau bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau misalkan si rodanya ini bergerak berlawanan arah jarum jam, maka orang ini akan bergerak berputar searah dengan jarum jam. Kalau misalkan rodanya berputar searah dengan jarum jam, maka orangnya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalian bisa tentukan antara roda gitu ya. Antara roda kita dipegang dengan orangnya. Kemudian ini ada roda yang kedua. Nah, kalau yang ini rodanya berputar searah dengan jarum jam, gitu ya. Kalau dia searah jarum jam, maka dia mempunyai momentum sudutnya ke atas, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa transfer ke sininya, ke pergerakan dari ininya. Kalau dia momentum sudut ke atas, berarti dia mempunyai dari orangnya tersebut, dia akan mempunyai momentum sudut yang ke bawah sebagai lawan atau perlawanan dari momentum sudut yang diberikan oleh roda tadi. Maka sebagai perlawanan si orang ini akan memiliki momentum sudut ke bawah. Nah, ketika dia memiliki momentum sudut ke bawah, maka roda kursinya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ini contoh ini diambil atau pergerakan ini diambil dengan dan dimanfaatkan, kemudian dibikin alat yang namanya adalah giroskop. Nah, alatnya ini adalah alat giroskop atau alat untuk menentukan orientasi X, Y, dan Z. Orientasinya X, Y, dan Z. Atau kita bisa temukan alat tersebut, giroskop, itu pada smartphone kita. Untuk menentukan yang pertama, orientasi pada dua dimensi X ya dan Y, itu biasanya digunakan dalam aplikasi Maps gitu ya. Atau kita gunakan orientasi Z itu untuk menentukan untuk bisa menyesuaikan layar dari HP kita supaya orientasi layar kita tetap sesuai dengan yang kita inginkan. Atau giroskop ini digunakan untuk biasanya main game ya pada HP supaya menambah pengalaman bermain kita jadi lebih menyenangkan, karena selain ada perpindahan X dan Y, juga ada perpindahan atau ada perubahan dari sumbu Z-nya. Nah, di momentum sudut ini belum saya berikan contoh soalnya. Nanti saya masukkan juga sekalian ke contoh soal untuk momentum sudut, itu ke pembahasan soal-soal UN dan SBMPTN yang nanti akan kita lakukan di pertemuan minggu depan. Jadi hari ini belum ada tugas dulu, karena minggu depan kita akan membahas soal-soal dari apa yang sudah kita bahas di dinamika rotasi. Kemudian baru nanti saya akan berikan soal atau berikan tugas pada bab dinamika rotasi. Berarti pertemuan kita sampai hari ini sudah selesai.